Lihat seberapa menarik sebenarnya ketika ada unicorn, ada juga e-commerce yang masuk ke saham Alobank ketika melakukan right issue. Saya rasa sangat menarik ya, karena dengan tambahan modal tentu bukan saja, modal yang naik, tapi juga ekosistem yang, ekosistem baik itu digital dan juga offline yang dimiliki oleh Alobank nantinya juga akan semakin menarik. Kita tahu ada Grab, ada Traveloka, Bukalapak, 3 nama ini merupakan, bisa dibilang pionir ya, salah satu yang terbesar di industri mereka masing-masing. Jadi, pastinya ini akan sangat-sangat membantu. Selain itu juga, dengan hadirnya investor strategik ini juga akan membantu, mempercepat pertumbuhan Alobank karena captive market-nya sudah ada dari captive market-nya dari Grab, Traveloka, dan kawan-kawan. Lalu tinggal seberapa cepat, atau seberapa, baik saja Alobank ini bisa, penetrasi ke pasar-pasar yang sudah ada tersebut, begitu. Mhm. Ketika kita melihat memang bank digital versus bank konvensional kan memang menawarkan sejumlah kemudahan termasuk diantaranya kalau sistem digital tidak memiliki kantor cabang, layanan tatap muka juga tidak ada, buka rekeningnya secara form digital, ponsel juga contact point, lalu konvensional ya masih seputar apa yang mungkin masih konvensional dan selama ini juga kita jalani. Tapi kalau kita melihat secara bisnis sebenarnya, kalau kita masuk ke Alobank misalnya kan dengan masuknya ekosistem yang semakin terintegrasi begitu, akankah sebenarnya ini direspon positif oleh pasar dalam jangka panjang? Kalau kita lihat apakah bisa menyaingi atau bahkan melebihi Bank Jago atau Arto? Oh, kalau kita lihat, dari segi, respon dari pasar ya menurut saya, mmm, dari pergerakan Alobank aja beberapa, bulan terakhir kita lihat, saya rasa pasar sudah, price in dengan, right issue ini, dengan adanya investor baru ini dan, kalau dari hitungan kita, valuasi Alobank itu BBHI setelah right issue itu sekitar 17 sampai 18 kali price to book. Memang ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan, Arto atau, Bank Aladin ya, yang PBV-nya mencapai sekitar 30 kali. Namun tentu, angka 17, 18 kali PBV itu tidak bisa dibilang murah karena, seperti bank digital lainnya seperti Agro, Bank Raya, itu PBV-nya masih 10 kali, lalu ada BBYB juga, PBV-nya hanya sekitar 7 kali, untuk saat ini, dan bahkan bisa turun menjadi 3 kali PBV-nya nantinya jika memang, mereka melakukan right issue ya, di pertengahan awal, tahun ini. Lalu ada bank lain juga BABP ya, Bank MNC, Motion Bank juga PBV-nya masih di bawah 3 kali. Jadi menurut saya respons, pasar ini, sudah cukup bagus ya, selain dari valuasi yang memang sudah cukup tinggi, lalu kita lihat juga pergerakan saham BBHI tahun lalu saja salah satu yang paling tinggi ya, salah satu top winner di Bursa Indonesia dengan kenaikan di atas 3.000%. Jadi, Mhm. kenaikannya lumayan tinggi. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan harga saham dan juga valuasi, menurut saya pasar ini sudah meresponnya dengan, sangat-sangat bagus. Mhm. Luar, kita beralih ke pertanyaan sosial media @CNBC Indonesia. Kita bacakan satu-satu ada dari Yusuf Arofah. Apakah bank digital yang gandengan sama e-commerce sudah pasti prospeknya atau prospek kinerjanya bagus? Terus ada dari Atika Latu. Selain bank digital, mending ngelihat sektor apa sih di 2022? Mas Edward, saya persilahkan untuk bisa menjawab kedua pertanyaan ini. Mungkin dari Yusuf Arofah dulu ketika kita melihat bahwa yang bergandengan dengan e-commerce seperti misalnya Alobank ada Traveloka, terus ada juga di dalamnya ada Grab dan juga Bukalapak, terus Arto dengan ekosistem dengan Gojek dan juga beberapa ekosistem lainnya, terus BANK atau Aladin Syariah dengan AMRT ya, Alfamart begitu dan beberapa bank-bank digital lainnya. Anda melihat masih menarik nggak sih? Tentu bank digital yang memiliki ekosistem, baik itu ekosistem digital melalui e-commerce, lalu, bank digital dengan ekosistem yang offline tentu akan lebih baik, posisinya dibandingkan bank digital yang tidak memiliki ekosistem-ekosistem tersebut. Jadi ibaratnya, bank digital yang sudah memiliki partner di e-commerce, maka mereka bisa, penetrasi ke, user-user dari nasabah e-commerce tersebut. Sama halnya dengan kehadiran dari offline mungkin seperti retail seperti Alfamart, Indomaret itu akan sangat membantu bank digital ini untuk penetrasi ke, pasar-pasar yang masih offline, masih tradisional, jadi, bisa lebih cepat, tumbuhannya dibandingkan
bank digital yang tidak memiliki ekosistem sama sekali. Jadi menurut saya ya pasti sangat jelas dengan adanya partner ekosistem ya maka akan jauh lebih bagus dibandingkan yang bank yang tidak memiliki ekosistem begitu. Luar kita lanjutkan kembali dialog kita, melihat tentunya pergerakan saham bank digital dan juga emiten-emiten bank mini yang menuju calon bank digital begitu ya. Misalnya yang sudah menjadi bank digital saja, ada Alobank atau BBHI, Arto, Bank Jago, BANK, Aladin Syariah, lalu BBYB atau Neocommerce, terus beberapa yang akan bergerak menuju bank digital termasuk diantaranya Bina atau Bank Ina Perdana, BNBA, BBSI, Bemas. Kan rata-rata kalau kita lihat return-nya itu bahkan kalau 1 tahun BBHI saja 6.032%, BBYB 834%, Arto itu cukup fantastis juga sampai ke harga 17.431%. Nah, dengan melihat pergerakan dan juga return selama 1 tahun terakhir ini di bank-bank mini ini, Anda melihat apakah emiten-emiten bank mini dan bank digital ini itu bagusnya oleh para investor diambil atau dibeli untuk jangka pendek kah, atau trading saja, atau jangka menengah ke panjang? Oke, seharusnya ya kalau kita lihat bank digital ini harus kita samakan dengan seperti bisnis startup ya karena bank digital ini memang bisnis modelnya masih baru dan di Indonesia juga umurnya masih belum genap 1 tahun beroperasinya. Jadi time frame investasi kita juga harus kita sesuaikan dan biasanya kalau investor kakap itu berinvestasi sekitar 3 sampai 5 tahun pada perusahaan-perusahaan startup, saya rasa ini juga sama halnya dengan bank digital ya. Selain itu juga kalau kita lihat seperti yang kita sampaikan tadi bahwa rata-rata bank digital yang ada di luar ya, itu rata-rata mereka akan break even pada tahun ketiga beroperasi. Sedangkan untuk bank digital ada di Indonesia kan ini masih tahun pertama. Jadi sebagai investor kita belum bisa mendapatkan manfaatnya kalau kita berinvestasi hanya time frame-nya 1-2 tahun. Jadi banknya belum profit dan kita belum bisa memanfaatkan momentum tersebut. Jadi ya mungkin time frame-nya harus lebih panjang. Namun pastinya kita juga fair juga ya, kita tidak menutup kemungkinan bahwa saham-saham bank digital ini bisa di trading untuk short term. Karena kalau kita lihat momentum pergerakannya sangat bagus dalam pada tahun kemarin, saya rasa sebagai trader ya yang jangka pendek tentu kita bisa memanfaatkan momentum kenaikan tersebut. Jadi kita harus selektif juga ya, bukan berarti semua bank digital itu akan sukses ke depannya dan akan menjadi memberikan beggar ya, atau kenaikan saham yang berlipat-lipat. Kita harus selektif, kita harus tahu bank digital mana yang memang cocok untuk kita investasi jangka panjang dalam arti prospeknya memang cukup bagus, mereka bisa mengeksekusi dari segi operasionalnya dan yang kedua adalah dari valuasi juga kalau kita berinvestasi jangka panjang juga kita harus memikirkan valuasi pada saat kita entry, pada saat kita masuk. Tapi kalau untuk trading ya mungkin ya kita lihat mungkin hanya sebatas momentumnya saja ya begitu. Iya, kita bedah satu-satu Mas Edward ya, ini sangat menarik sebenarnya. Karena kalau kita lihat pergerakan emiten-emiten bank digital ini, misalnya yang 5 ada di hadapan saya saja ini sangat menarik kalau kita lihat. Arto saja sudah sampai ke harga 17 ribuan sekarang. Anda melihat kalau kita bedah, misalnya dari Arto dulu, apa sih yang plus dan juga minusnya? Kalau kita mungkin atau orang mau membeli saham Bank Jago atau Arto, apa yang harus dipertimbangkan untuk Bang Arto? Oke, ini menarik karena kalau ditanya plus minus mungkin Arto plus poinnya sangat banyak ya. Bank Jago ini memiliki ekosistem yang cukup jelas karena ada partner GoTo di dalam, ada Gojek dan Tokopedia dengan potensi pasar di atas 100 juta ya. User Tokopedia itu di atas 100 juta, lalu ada user Gojek juga di atas 30 juta. Jadi pangsa pasar yang dimiliki Jago itu salah satu yang terbesar. Lalu dengan adanya GoTo maka Bank Jago juga seharusnya bisa lebih leluasa untuk memasarkan produk-produk keuangannya seperti baik itu dari pinjaman mikro untuk merchant-merchant Gojek dan juga merchant Tokopedia, lalu untuk produk pay later juga untuk pengguna GoTo ya, baik itu di dalamnya termasuk juga kartu kredit ya, baik bisa virtual, bisa kartu kredit fisik juga.
Lalu ada produk simpanan dan juga masih banyak lagi tentunya produk yang bisa mereka tawarkan ke, user-user dari GoTo. Lalu, Mhm. plus point yang, yang saya lihat dari Jago adalah Jago ini bisa dibilang cenderung, konservatif ya, mereka sangat-sangat, menjaga profitabilitas, artinya, mereka, terus bertumbuh tapi mereka juga, menjaga profitabilitas, untuk terus memberikan return terhadap, investor. Jadi, itu plus point yang saya lihat dari, dari Jago ya. Kalau ditanya negatifnya mungkin, mungkin karena, strategi yang konservatif tadi, jadi, mungkin pertumbuhannya agak sedikit, tidak terlalu signifikan ya pertumbuhan, baik itu dari, pertumbuhan nasabah dan lain-lain. Lalu, kalau kita lihat juga dari segi user ya, Jago ini user-nya saat ini masih sekitar di bawah 2 juta user. Ini, bisa dibilang masih cenderung rendah dengan, apalagi kalau kita tahu Jago ini merupakan salah satu, pionir ya, di bank digital. Mereka salah satu yang, pertama launching, namun, user-nya itu masih sekitar 2 juta. Jadi perkembangannya agak lambat. Itu sih yang, plus minus untuk, Bank Jago. Iya, itu plus minus untuk Bank Jago. Selanjutnya kita beralih ke yang fantastis sebenarnya dan menjadi perbincangan beberapa hari terakhir. Alobank atau BBHI kenaikannya 6.032% begitu ya dalam returnnya 1 tahun untuk BBHI ketika kita melihat ya Mas Edward. Dan sekarang berada di harga Rp9.750 per unit saham. Bahkan dulu kalau Anda mengingat begitu ya tahun 2021 pertengahan harganya itu masih berada di 1.700. Bayangkan kalau Anda menahan dari harga 1.700 atau 1.500, ya Anda sultan hari ini ya, apalagi kalau Anda masuknya dalam jumlah yang cukup banyak. Apa sih plus minus untuk BBHI kalau kita lihat yang baru-baru ini melakukan right issue dengan ya mengumumkan juga ekosistemnya? Well, plusnya pasti dari ekosistem ya, dengan adanya, ekosistem online baik itu dari Traveloka, Grab, lalu ada, Bukalapak, lalu, ada juga ekosistem offline ya mungkin dari, dari Saling Grupnya ya mungkin ya. Jadi, ekosistemnya menurut saya, sudah sangat, cukup mumpuni untuk, bank, Halo Bank, jadi tinggal, bagaimana cara mereka untuk eksekusinya, jadi bagaimana mereka bisa menggarap pangkal pasar yang udah ada itu. Jadi sekarang, mungkin resikonya atau negatifnya adalah bagaimana mereka mengeksekusi. Jadi, pangkal pasar yang udah ada dan, kita tinggal tunggu aja, eksekusinya seperti apa, karena sekarang ini, agak susah kita nilai ya untuk, Alobank karena memang produknya belum ada atau, mobile banking-nya, mobile app-nya itu masih belum belum, belum ada. Jadi kita belum tahu produk-produk apa yang mereka tawarkan, apakah bisa bersaing dengan bank digital lain. Jadi ya itu masih, harus kita pantau terus untuk Alobank, gitu.